Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Zaki Farul Official. Kali ini kita akan mengangkat tema yang agak berbeda dari tema-tema video saya sebelumnya. Kita akan membedah salah satu buku yang sangat fenomenal, buku tentang Nahdlatul Ulama. Judulnya adalah Nahdlatul Ulama di Era Reformasi, Agama, Konflik Komunal, dan Peta Rekonsiliasi. Dan saya sudah bersama Dr. Saiful Hamdi, penulis buku Nahdlatul Ulama di Era Reformasi. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Meskipun buku ini sudah relatif lama, diterbitkan pertama kali pada tahun 2014, tetapi isu ini masih sangat seksi untuk diangkat. Dicetak kembali pada tahun 2019. Ya. Mungkin bisa sedikit cerita berapa lama proses penulisan buku ini? Ya, buku ini sebenarnya berasal dari disertasi saya dulu ya. Disertasi S3 saya di UGM. Pada waktu itu saya dapat inspirasi menulis ini dari seseorang yang mendorong saya kenapa tidak meriset tentang konflik Nahdlatul Ulama. Padahal proposal saya di S3 saya sudah ujian proposal pada waktu itu berbicara tentang persoalan gender di Lombok ya, karena saya melihat juga menarik mengangkat isu perempuan pada waktu itu. Saya udah ujian, kemudian proposalnya udah banyak saya revisi. Nah, tiba-tiba di tengah jalan saya kok tiba-tiba mendengar masukan untuk meriset tentang NW, itu saya tertarik begitu untuk menulis buku Nahdlatul Ulama ini atau penelitian tentang NW. Walaupun pada waktu itu saya udah berpikir sangat sulit untuk mengambil data ya. Iya. Kita tahu bahwa konflik NW yang sangat lokal ya, yang kemudian sekarang menjadi konflik nasional, pada waktu itu semua kita terpolarisasi, ada yang dipancor, ada yang dianjani, sehingga kalau kita ngambil data pasti sulit. Iya. Ya. Semua selalu kita dicurigai. Nah, itu Nah, yang akhirnya menjadi pertanyaan besar. Bagaimana Anda bisa memposisikan diri sebagai peneliti yang dianggap bisa objektif dalam memaparkan data-data konflik itu? Ya, jadi setelah saya melihat tantangan yang akan saya hadapi, tentunya saya mencoba konsultasi dengan beberapa ahli ya, bagaimana cara mengambil data, kemudian pendekatan-pendekatan apa yang harus saya lakukan pada waktu itu. Mengambil banyak masukan dari beberapa guru besar di UGM ya. Jadi mereka menyarankan menggunakan studi etnografi ya. Studi etnografi ya. Studi dengan pendekatan kualitatif, saya coba ke lapangan ngambil data, wawancara, dan alhamdulillah dalam waktu yang cukup panjang ya, saya 1 tahun berada sekitar di lapangan. 1 tahun ya untuk mengambil data, mengumpulkan data ya, mewawancara semua orang ya, semua elemen saya wawancari pada waktu itu. Kemudian akhirnya saya bisa ujian tertutup ya dan terbuka di tahun 2010 akhir dan 2011. Nah, setelah itu hampir 4 tahun ya, saya tidak menyentuh sama sekali buku ini, tulisan ini ya, untuk menjadi buku. Iya. Karena tentunya format disertasi dengan buku agak berbeda ya. Saya apalagi buku Nahdlatul Ulama di Era Reformasi ini adalah buku saya yang pertama kali pada waktu itu. Selama 4 tahun ini saya terombang-ambing ya, bingung ini mau menerbitkan atau tidak begitu. Karena ini tantangan juga, kalau saya terbitkan pasti saya berpikir bagaimana respon publik ya tentang buku ini ya. Kita tahu kan Nahdlatul Ulama ini organisasi kesayangan masyarakat Sasak ya. Apalagi kalau berbicara tentang konflik masih dianggap hal yang tabu untuk dibahas. Nah, ini yang menarik ya. Di satu sisi kita memandang konflik itu sesuatu yang tabu ya. Iya. Tabu dalam artian sebenarnya kalau kita bicarakan secara ilmiah. Secara ilmiah ya.
Jadi kritik saya sama tokoh-tokoh NW selama ini ya, termasuk para aktivis, para dosen, dan juga para jamaah, ya, para tuan guru, ya. Konflik itu tidak dibahas secara ilmiah, tidak pernah didiskusikan dalam pendekatan saintifik, ya, sosial saintifik, sehingga pasti akan ada resolusi yang muncul, pasti akan ada solusi yang bisa kita create bersama. Tetapi yang terjadi justru konflik-konflik NW itu banyak dibicarakan di mimbar-mimbar masjid, ya, di mimbar-mimbar pengajian, di warung kopi, ya, di tempat-tempat nongkrong dosen yang di pojok-pojokan begitu, ya. Dan dibicarakan selalu dengan yang satu pemikiran. Ya, dibicarakan dengan satu frame, ya, satu pemikiran, bagaimana menyalahkan yang lain, ya. Bahwa Anjani begini, Pancor begini, ya. Dan ini nggak pernah ketemu sampai sekarang begitu. Ini yang menjadi problem kita. Nah, ketika buku ini saya launching di tahun 2014, ini kan banyak sekali respon-respon yang negatif pada waktu itu, ya, yang melihat bahwa ini buku ini akan mengadu domba orang begitu. Karena konflik NW yang saya riset ini kan udah cukup lama, ya, sejak tahun 2002, ya, puncak-puncak konflik NW dulu, perang di beberapa daerah, di beberapa kampung begitu di Lombok Timur. Kemudian ini kan buku ini 2014. Sudah cukup adem sih sebenarnya pada waktu itu, walaupun konfliknya masih secara struktural, ya. Tapi masyarakat kayaknya udah mulai menyatu, ya, mulai bertegur sapa, ya, walaupun mereka berbeda pilihan afiliasi Nahdlatul Wathonnya pada waktu itu. Nah, sehingga kehadiran buku NW ini banyak orang menganggap bahwa ini bisa mengadu domba jamaah NW begitu, ya. Tapi saya yakin buku ini sangat objektif, ya. Kenapa saya katakan objektif, ya? Tentunya dilema sebagai researcher, ya, peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, ya, ada juga unsur-unsur subjektif kita sebagai peneliti, ya. Karena bagaimanapun, ya, kita perlu menafsirkan data, kan. Kalau kita hanya wawancara, kemudian hasil wawancara kita taruh, ya, ini kan namanya wartawan, bukan akademisi, ya. Nah, inilah perlunya pendekatan, ya, fenomenologis, pendekatan hermeneutik, ya, melihat wacana yang berkembang di masyarakat itu seperti apa. Dan kalau melihat juga informan-informan di sini cukup objektif, ya. Ada Bu Dr. Rohmi, ada Dr. Mugni yang Anda wawancarai dari Yusuf. Tangguru Yusuf, ya. Iya. Hampir semua sudah saya semua, wawancarai. ya, sudah diwawancarai. Walaupun ada tokoh yang mungkin saya tidak bicara langsung, tapi saya juga sempat ngobrol-ngobrol, ya. Karena begini, Mas, kita ngambil data itu tidak harus formal, ya. Artinya kita datang kemudian minta wawancara, nggak begitu. Tidak harus seperti itu. Ada bahasa-bahasa lain, ya. Kalau kita jadi peneliti, ya, ada bahasa-bahasa lain yang bagaimana kita bisa menarik orang, ya, supaya dia bercerita. Ya, kita kan pingin suara mereka, kan pingin tahu perspektifnya apa tentang konflik NW ini. Jadi secara tidak sadar mereka sudah memberikan data yang Iya, secara tidak sadar mereka bercerita sendiri begitu, kan. Oh, konflik NW begini. Ya, ini kadang-kadang banyak peneliti yang tidak sadar, ya, selalu bawaannya formal, ya. Sehingga mereka kesulitan ngambil data. Tapi kalau dalam pandangan saya bahwa meneliti itu sebenarnya apapun yang kita lakukan ketika kita di lapangan itulah data. Anda mau ngobrol dengan jamaah yang hanya jual jajan, misalkan yang jual kopi, itu juga data, ya. Bukan hanya tuan gurunya yang punya data atau tokoh-tokoh agama, ya. Kita ketemu dengan yang jual azimat-azimat, itu juga data, kan. Nah, yang membawa ijazah, ya, semuanya jadi data gitu. Itulah peneliti, ya. Jadi nggak bisa kemudian kita mengatakan, oh, dia nggak paham data, nggak paham ini yang keliru. Kenapa? Karena sebagai peneliti juga kita ingin melihat perspektif mereka. Apa sih pandangan jamaah ini tentang konflik ini? Ini kan yang banyak orang tidak paham. Ya. Dan selama ini bagaimana respon masyarakat ketika Anda coba membedah buku ini? Anda banyak dikritik tidak ketika mencoba berbicara tentang konflik? Kalau dari kalangan jamaah, ya, saya sebenarnya tidak terlalu khawatir, ya. Kenapa? Karena kultur di masyarakat Sasak ataupun di NW ini mereka masih tidak terlalu kuat tradisi membacanya.
Dan buku saya ini banyak sekali istilah-istilah yang agak ilmiah ya. Saya yakin ini nggak sampai ke sana pemikirannya gitu. Nah, justru yang saya khawatirkan kelompok elit ya. Kelompok elit ini kan yang punya pengaruh ya, yang punya massa. Nah, ini yang kemudian bisa juga menjadi halangan kita ya, menjadi tantangan terbesar ketika misalkan ada pandangan-pandangan yang mereka tidak setujui. Ya, saya mengatakan begini, konflik Kenwe ini kan persoalannya dua ya. Salah satunya adalah statement saya, konflik Kenwe ini adalah konflik warisan. Konflik warisan. Jadi warisan punya makna dua di sini. Bisa warisan itu adalah warisan dalam arti material, ya. Karena kan Kenwe ini aset besar, ya. Ada organisasi, ada kepentingan politik di belakangnya, ada massa, ada status sosial, ya. Ini orang susah untuk mencari ini kan. Ketika dia di atas dan menjadi ketua umum atau jadi pemimpin NW, maka itu pasti diperoleh. Nah, lalu kenapa kemudian NW ini muncul konflik? Ya gara-gara itu salah satunya. Nah, bisa juga warisan ini adalah bahwa aktor-aktor konflik di Nahdlatul Wathon ini memang dari buyutnya pernah ada konflik yang mendalam ya, yang kemudian tidak bisa terbuka di ruang publik. Ya, ini dipendam terus sehingga tidak ada jalan, tidak ada solusi. Jadi kalau pemerintah kemudian menawarkan resolusi di konflik ini sangat sulit. Sangat sulit ya. Dan selalu mental ya. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang insight yang tidak bisa diterima begitu oleh kedua belah pihak ini ya. Dan mereka ingin mempertahankan itu ya. Kalau kemudian dikatakan karena jamaah takut dia pengaruhnya hilang kalau bersatu, itu nonsen kalau menurut saya, itu tidak tepat. Dan salah satu penyebab konflik Anda jelaskan di bab 1 itu karena pengaruh keadaan negara kita waktu itu. Ya, jadi kenapa kemudian buku ini saya beri judul NW di Era Reformasi. Ya. Nah, kita kan bicara konflik tidak hanya dalam konteks lokus lokal ya, tetapi kita juga perlu menarik dalam konteks nasional. Bagaimana Indonesia ya, ketika mengalami krisis moneter ya, krisis ekonomi di tahun 1997 ya. Waktu itu Pak Harto pulang dari Mesir, kemudian didemo oleh mahasiswa, beliau jatuh ya. Dolar yang dulunya hanya 1.000 ya, tiba-tiba menjadi 15.000 kan, sampai 17.000. Jadi Indonesia memang mengalami krisis yang sangat luar biasa. Itu salah satu pengaruh ke konflik Nahdlatul Wathon. Nah, kemudian ini kan memiliki dampak ya. Jadi Pak Soeharto turun ya, kita mengalami transisi pemerintahan dari sentralisme menjadi desentralisme ya. Nah, ini kan masyarakat kita tidak siap. Muncul konflik di mana-mana ya, termasuk di Kalimantan ya, konflik antara Dayak dengan Madura. Kemudian konflik Ahmadiyah ya. Dan salah satunya konflik Nahdlatul Wathon ini. Jadi kalau menurut saya ada pengaruhnya secara tidak langsung ya terhadap kondisi masyarakat NW. Coba Mas Zaki bayangkan kalau Soeharto masih berkuasa, saya nggak yakin konflik NW akan terjadi atau akan seperti ini. Perlu juga kita melihat faktor luar ya, yang melihat kondisi dalam konteks yang lebih luas, bagaimana sebenarnya konflik ini. Ya, kalau melihat dari pembahasan di buku-buku ini, bab 1 isinya politik, agama, dan reproduksi konflik sosial pasca reformasi. Ya, kenapa saya katakan bahwa konflik ini terus mengalami reproduksi ya. Jadi istilah reproduksi ini kan teorinya Anthony Giddens ya. Bahwa tradisi ya, kebiasaan, kultur itu kan mengalami reproduksi di masyarakat, diulang-ulang terus ya, kita jaga, kita pelihara. Nah, dalam konteks Nahdlatul Wathon ini konfliknya sepertinya dipelihara ya, dimunculkan terus ya. Kenapa nggak selesai-selesai kan begitu ya. Sehingga saya menggunakan teori ilmu sosial, termasuk teorinya Giddens tentang teori reproduksi sosial di sini, bahwa NW itu kita reproduksi bersama begitu. Ketika misalkan ada tuan guru ya yang selalu menyalahkan yang lain, ini kan bagian dari reproduksi. Ada tuan guru yang tidak mau diajak rekonsiliasi, berarti reproduksi konflik, ya kan? Nah, kenapa kemudian saya menggunakan istilah reproduksi di sini? Dan kenapa juga muncul agama ya? Nahdlatul Wathon ini tidak murni persoalan konflik kekuasaan ya. Kalau kekuasaan jelas, orang kan berebut menjadi PBNW kan. Siapa yang mau menjadi PBNW? Tetapi yang menarik ketika muktamar
98 di Peraya itu yang muncul ada isu agama di sini. Isu agama. Yaitu bahwa kedua kubu, baik Pancor maupun Anjani punya perbedaan di dalam melihat status kepemimpinan perempuan. Ya. Jadi kalau teman-teman yang pro Pancor ya berpandangan bahwa perempuan itu nggak boleh menjadi pemimpin. Ya. Dan pernah ada sejarahnya ya Maulana Syekh itu mengangkat perempuan menjadi ketua umum PBNW. Ya. Nah ini menarik, ini tafsir dari teman-teman Pancor ya. Kebetulan terpilih perempuan sebagai. Kebetulan pada waktu itu Umi Rehanun ya didukung oleh mayoritas tuan guru dan terpilih menjadi ketua umum PBNW di Muktamar Peraya. Ya. Nah sedangkan teman-teman di Madhab Anjani ya di kelompok NW Anjani bahwa mereka mengatakan Syafi'i itu tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin. Ini kan perbedaan pandangan mazhab ya. Jadi yang tidak dibolehkan itu adalah pemimpin sholat menjadi hakim, kemudian satu lagi menjadi pemimpin yang umum ya, kayak presiden atau apa ya. Nah menariknya, apakah ketika orang menjadi pemimpin sebuah ormas Islam itu boleh atau tidak? Nah, Anjani mengatakan boleh di sini. Ya, karena ini bukan al-dhom ya. Nah, di Pancor berbeda begitu, penafsirannya berbeda. Ya, saya kira ini menarik ya, ada isu agama juga yang muncul di sini sebagai alat legitimasi ya. Jadi mungkin kalau nggak menggunakan simbol agama ya mungkin konflik kita nggak membesar juga kan? Iya, iya. Menarik, nanti ini ada bab khusus Muktamar Peraya di bab 3. Tapi sebelum ke sana, kalau kita bicara tentang konflik dalam sebuah organisasi atau perkumpulan, konflik itu hal yang wajar nggak sih kalau menurut teori? Hal yang wajar ya. Hal yang wajar ya. Sangat wajar, sangat natural konflik itu Natural. ya. Jangankan di sebuah organisasi ya yang dimana berkumpul banyak orang, banyak tokoh, banyak pemikiran. Jadi konflik itu wajar sebenarnya. Cuman kan bagaimana cara kita membuat konflik ini menjadi produktif. Ini jadi PR kita. Tidak harus berakhir dengan kekerasan. Nah di NW ini saya lihat kan ini banyak sekali kekerasan yang muncul dan hampir berapa tahun kita perangkan di Lombok itu. Konflik itu bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalkan saya berbeda pandangan nih sama Mas Zaki ya kita uji aja ya pandangan mana yang lebih kuat nantinya kan, yang lebih legitimate misalkan ya. Tentunya dengan indikator-indikator ilmiah lah ya, yang bisa kita ukur begitu. Nah sementara konflik Nahdlatul Wathon saya lihat ini kan konflik yang sangat emosional ya. Dan kata Louis Koser itu ketika agen-agen konflik ini terlalu dekat ya, ini sulit konflik itu diredakan, dicarikan solusinya. Ini kan yang berkonflik kan bersaudara semua ya, satu papu ya. Satu kakek kan, kemudian tinggal di satu kampung yang sama ya, lalu kemudian ada gejolak ya. Nah persoalannya di NW kan ini yang saya bilang tadi itu, bahwa kita belum dewasa di dalam menyikapi konflik ya. Belum bisa duduk bersama ya, memikirkan apa sih resolusi yang penting yang bisa kita ambil ya. Orang-orang ini kan nggak pernah ketemu loh. Jadi selama konflik NW saya lihat mungkin nggak ada yang ketemu langsung ya. Ya mungkin ada beberapa momen, tetapi membicarakan konflik secara terbuka ya. Apa sih maunya kan ini jarang kita dengar ya di tokoh-tokoh kita. Dan Anda melihat efek dari konflik Nahdlatul Wathon ini apakah sudah mengarah ke efek positif? Nah ini menariknya ya, bahwa konflik itu kan selalu punya dua sisi ya, efek negatif dan juga efek positif ya. Kalau bicara efek negatif ya jelas lah kalau kita lihat kasus NW ini kan banyak sekali rumah-rumah dibakar ya. Dan rumah warga ya, rumah saya juga termasuk yang kena dampak gitu kan. Kemudian intimidasi, penyerangan ya, dan banyak juga ya mungkin yang korban meninggal kan sekitar 4 orang ya. Yang tercatat yang tidak tercatat kita tidak tahu, karena NW ini kan dia perang malam hari ya, mengundang para jagoan juara Sasak ini kan, pepadu Sasak ini ingin mengetes ilmunya begitu. Jadi konflik NW ini tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh internal, tetapi juga
orang-orang Sasak yang ingin mengetes ilmunya ya, dia pingin kelahi, menguji kesaktiannya. Nah, ini menarik, ini data di lapangan yang saya Data di dapatkan. lapangan. Sehingga kita nggak tahu, mungkin banyak yang korban di luar itu ya, yang tidak tercatat maksud saya. Kalau yang tercatat di peperangan misalkan di Wanasaba itu 2 orang kan, kemudian di Dasan Tumbu dan di beberapa tempat ya, ya tidak Lagi banyak ya. kerugian secara materi ya. Ada Kerugian secara material luar biasa ya. Mungkin sekitar kalau kita hitung ada 200 rumah yang hilang. 200 rumah. Ada 1000-an orang yang mengungsi pada waktu itu, dan ini tidak pernah diekspos oleh media ya. Ini menariknya, nggak tahu kenapa konflik NW ini tidak menjadi atensi yang serius dari pemerintah pada waktu itu. Jadi orang-orang yang kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal ya, kemudian ada juga mengalami displacement ya, mereka mengungsi ya, keluar dari kampungnya ya, membuat kampung baru ya, termasuk di Darul Hijrah Hanjan itu ya, itu kampung baru kan. Ada juga yang kehilangan secara fisik ya. Jadi hilang hidungnya, kemudian jari-jarinya ketika mereka perang ya. Banyak yang Banyak, dan masih hidup sampai sekarang. hidup sampai sekarang. Dan yang Anda sempat sangat saya mewawancarai orang-orang itu? ya ada yang saya wawancarai ya. Sayangnya kan tidak ada perhatian serius dari elit-elit kita ya. Bagaimana bertanggung jawab lah istilahnya ya. Makanya seringkali saya mengibaratkan konflik NW dulu ya. Itu ibarat mobil tabrak lari. Ya, jadi setelah perang hilang gitu. Nggak ada kata maaf, nggak ada saling gitu ya, bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab terhadap kasus ini gitu. Ya udah, kalau perang ya ada korban, selesai. Nggak ada yang apa-apa, nanti saling balas lagi. Nah, begitulah kondisi kita pada waktu, sangat mengerikan. Anda melihat situasi itu seperti ditutup-tutupi media atau bagaimana? Saya tidak tahu, memang pada waktu itu mungkin media belum begitu banyak ya, nggak sebanyak sekarang kan. Media sosialnya kan ada Facebook, ada macam-macam ya, ada WhatsApp ya. Dulu kan belum ngetren lah gitu ya, orang pakai HP aja masih jarang dulu kan. Lanjut ke bab 2 ya. Bab 2 ini isinya Nahdlatul Ulama, agama dan politik Sufisme. Apa yang Anda ingin sampaikan di sini di bab 2? Politik Sufisme. Ya, ini menarik ya. Jadi kalau bicara tentang karakter ya, atau kultur keagamaan yang dibangun oleh Maulana Syekh ya, ini kan sangat sufistik kalau menurut saya ya. Jadi praktik-praktik tarekat, kemudian zikir ya, ini kan bagian dari tradisi sufi sebenarnya di dalam Islam ya, dan ini dikembangkan oleh Maulana Syekh. Sehingga bahwa kedekatan antara guru dengan murid itu luar biasa. Makanya jargon sami'na wa ata'na itu ya, itu bagian dari efek dari ini ya, Sufisme. Dari sufisme tadi itu ya, bahwa seorang murid ya dia harus ta'zim sama gurunya ya. Melebihi orang tuanya. Itu kan konsep di dalam sufi itu. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika simbol-simbol sufi ini ya dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan lain ya. Contohnya? Kepentingan politik misalkan. Itu boleh aja sih sebenarnya ya, it's okay ya. Kan kayak FPI juga, kalau Habib Rizik berfatwa ya nggak boleh orang nggak ikut kan, wajib ikut, harus menuruti perintah kan. Tapi yang tidak wajar kemudian ketika misalkan masuk pada unsur-unsur politik ya, yang membuat kita berpecah. Alasan yang digunakan adalah orangnya nggak taat. Misalkan ada pilkada ya, kemudian satu tokoh misalkan memilih yang lain, tokoh lain tidak ikut organisasi, lalu kemudian dia dipecat ya, berhenti mengajar ya, nggak boleh ikut organisasi lagi. Ini kan sebuah kekejaman yang luar biasa begitu ya, yang memang nggak diajarkan sama agama kita kan. Nah, artinya bahwa simbol-simbol ketaatan tadi itu banyak disalahgunakan ya, karena menurut pandangan saya banyak disalahgunakan oleh tokoh-tokoh kita gitu. Hanya karena kepentingan politik berbeda ya, orang nggak saling tegur ya. Tapi ya inilah, saya kira ini masalah umum ya, tidak hanya di NW. Dalam konteks nasional juga kayak misalkan pemilihan kepala desa ya. Jadi di beberapa kasus misalkan gara-gara pilihan kepala desa berbeda, orang nggak saling undang zikir lagi gitu, nggak saling undang tahlilan gitu. Ini karena nggak paham politik, nggak paham demokrasi ya.
Nah, ini bahayanya luar biasa ya. Dan yang terkena adalah akses ke agama kita, hubungan relasi sosial kita ya, dengan teman-teman yang lain. Ya, sama lah saya kira di Pilpres juga. Tokoh-tokoh kita kan pecah juga kan, tokoh-tokoh agama kita. Ada AA Gim, kemudian ada Ustadz Somad di kubu sebelah kan. Kemudian ada siapa lagi? Ada ustadz-ustadz yang baru, Gus Nur ya kan. Sangat terpolarisasi ya. Sangat terpolarisasi. Nah, di sebelah juga misalkan ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Tuan Guru Bajang ya, kemudian ya beberapa tokoh-tokoh yang lain lah. Dan karena persoalan politik itu ya kita sempat saling menghujat kan, membela tokoh ini, menjelekkan, mencari kejelekan tokoh-tokoh yang lain. Jadi sangat luar biasa ya dampak politik ini. Politik sufisme itu ya. Nah, jadi sangat unik dalam kasus Nahdlatul Wathon ini bahwa kekentalan nuansa sufi ini yang kemudian banyak menurut saya disalahgunakan. Nah, kalau di dalam buku ini Anda pernah nggak, di situ ada nggak Maulana Syekh pernah mempraktekkan itu? Ya, ada beberapa kasus yang saya masukkan di buku saya ini. Misalkan konflik-konflik Nahdlatul Wathon itu tidak terkait langsung dengan persoalan pokok ya, persoalan agama. Ya. Kalau orang misalkan berbuat jelek ya, melanggar agama ya oke lah. Tetapi banyak karena persoalan politik. Misalkan kayak kasus pemilu tahun 82 ya. Orang-orang yang tidak ikut Maulana Syekh misalkan ya dia dengan tersendirinya mungkin terpinggirkan gitu. Iya. Entah itu ada kelompok-kelompok yang memang memanas-manasi, kemudian mendesain itu kemudian menjadi konflik ya. Jadi ini yang menarik bagaimana kebijakan atau fatwa dari pendiri Nahdlatul Wathon ini yang menurut saya ada yang kemudian mungkin salah ditafsirkan ya. Kenapa beberapa tuan guru tidak mau misalkan keluar dari Golkar pada waktu itu? Memang nggak ada instruksi keluar dari Golkar. Tapi kan Maulana Syekh beliau mengarahkan ke P3. Nah, orang-orang yang masih di Golkar ini ya secara otomatis muparokoh jadinya kan dia terpisah begitu. Dan orang-orang yang masih di Golkar itu diberhentikan nggak dari Nahdlatul Wathon? Iya, secara otomatis ya diberhentikan. Karena dianggap tidak taat. Inilah yang saya bilang bahwa Atau ingkar ya? tidak taat di sini kan, ini kan bukan masalah agama ya. Kalau hanya persoalan pemilihan kan politik sekuler kan, bukan artinya bukan agama yang menjadi objeknya kan. Dan ini pernah terjadi memang di Nahdlatul Wathon dan terus ya mengalami reproduksi sampai sekarang ya. Banyak tokoh-tokoh yang dipecat ya. Iya. Padahal kalau kita lihat semakin banyak tokoh yang dipecat kan organisasi semakin kehilangan sumber daya kan. Kita kehilangan SDM ya. Dan mau nggak mau ya pasti organisasi akan mengalami kepincangan. Cuman kan Nahdlatul Wathon ini sudah kuat ya, dasarnya sudah kuat, akarnya sudah kuat, jamaah sudah kuat ya. Ketaatan mereka luar biasa begitu. Iya. Ini ada bab NW di era Tuan Guru dan NW pasca Tuan Guru. Apa yang menarik di sini di tema ini? Di bab ini saya ingin melihat ya bahwa ada pergeseran pola kepemimpinan di masanya Maulana Syekh dengan pasca Maulana Syekh. Termasuk juga kemajuan-kemajuan yang diperoleh ya pada waktu itu. Misalkan di zaman Maulana Syekh kita lihat ya tentunya karena sistem politik ya yang masih sangat sentralistik ya. Susah sekali tokoh-tokoh NW itu menduduki posisi strategis ya di ruang publik, di ranah politik Pada zaman Maulana Syekh ya. Pada zaman Maulana Syekh ya, karena pasti Soeharto kalau nggak orang Jawa tentara ya, kemudian birokrat ya yang dekat dengan pemerintah itulah yang kemudian terpilih. Tapi kalau dari unsur ormas ini kan belum kuat pada waktu itu. Nah, di masa Maulana Syekh nggak pernah kita mencapai posisi yang puncak. Walaupun di wasiat beliau kan ada yang pada akhirnya NW akan mengatur itu.
Iya. Nah terbuktilah kemarin ya, terpilihnya Tuan Guru Bajang menjadi gubernur ya 2 periode. Kemudian ada sekarang wakil gubernur ya. Dan di beberapa posisi penting kayak Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Timur, ini kan orang-orang Nahdlatul Wathon. Iya. Nah ini yang ingin saya bedakan di bab ini, bahwa ternyata ada capaian-capaian ya yang tidak pernah diraih di masanya Maulana Syekh. Ya. Itu bisa Ketika diraih itu pasca bisa Maulana diraih Syekh. pasca Maulana Syekh. Nah itu yang saya ingin sampaikan di bab ini. Pesan-pesan Anda sebagai peneliti kepada generasi muda NW, apa yang bisa disampaikan? Ya, jadi saya memahami psikologis teman-teman ya. Kita kan agak sulit ya berada di tengah-tengah itu. Artinya ketika Anda memutuskan berada di tengah,